Saat ini, dunia kripto sedang memasuki fase baru. Bukan hanya sekadar spekulasi atau ikut-ikutan hype, tetapi mulai bergerak ke arah pemanfaatan nyata. Banyak negara mulai memperjelas regulasi, bank dan institusi besar mulai masuk, dan teknologi blockchain semakin banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat minat terhadap kripto meningkat kembali, dan itulah sebabnya banyak video bertema tren kripto kembali viral dan banyak ditonton. Salah satu topik yang paling banyak dicari hari ini adalah tentang tren atau naratif kripto. Naratif ini adalah tema besar yang membuat suatu sektor kripto bisa naik bersama-sama, karena didukung cerita, visi, dan arah perkembangan teknologi. Sekarang kita bahas beberapa naratif kripto yang paling ramai dibicarakan. Naratif pertama adalah AI dan kripto. Banyak proyek yang menggabungkan blockchain dengan kecerdasan buatan. Topik ini ramai karena dunia sedang menuju era AI di berbagai bidang, mulai dari bisnis, riset, sampai hiburan. Token-token yang berhubungan dengan AI banyak diperhatikan karena dianggap punya masa depan yang besar jika adopsi AI benar-benar meluas. Naratif kedua adalah tokenisasi aset dunia nyata atau RWA, Real World Assets. Ini adalah konsep di mana aset nyata seperti properti, emas, saham, obligasi, bahkan piutang bisnis diubah menjadi token di blockchain. Dengan cara ini, aset yang sebelumnya sulit diakses orang biasa menjadi lebih mudah dibeli dalam bentuk pecahan kecil. Naratif ini sedang naik daun karena banyak institusi keuangan besar mulai menguji sistem ini. Naratif ketiga adalah DeFi generasi baru. DeFi atau Decentralized Finance tidak lagi hanya soal staking dan farming seperti masa lalu. Sekarang berkembang ke arah pinjaman on-chain, DEX canggih, yield yang lebih stabil, dan integrasi dengan dunia keuangan tradisional. Banyak orang kembali melirik DeFi karena dianggap lebih matang dibanding masa hype sebelumnya. Naratif keempat adalah stablecoin. Semakin banyak orang menggunakan stablecoin bukan hanya untuk trading, tetapi juga untuk kirim uang antar negara, simpan nilai, dan digunakan dalam aplikasi keuangan berbasis blockchain. Banyak negara juga mulai membahas mata uang digital bank sentral, sehingga topik stablecoin dan digital currency makin besar. Naratif kelima adalah adopsi institusional. Ini artinya investor besar, perusahaan, bahkan pemerintah mulai masuk ke kripto. Setiap kali ada berita institusi besar membeli atau mengelola aset kripto, minat publik meningkat. Karena itu, konten tentang apakah ini bull run berikutnya atau apakah institusi akan mendorong Bitcoin lebih tinggi menjadi salah satu yang paling banyak ditonton. Sekarang kita masuk ke bagian aset kripto yang paling banyak diperhatikan. Aset pertama tentu saja Bitcoin. Bitcoin masih menjadi acuan utama pasar kripto. Ketika Bitcoin naik, sebagian besar pasar ikut naik. Banyak orang melihat Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang, mirip emas digital. Di saat kondisi ekonomi global tidak pasti, banyak yang memindahkan sebagian aset ke Bitcoin. Aset kedua adalah Ethereum. Ethereum masih menjadi pusat ekosistem smart contract, NFT, DeFi, dan tokenisasi aset. Banyak aplikasi blockchain besar dibangun di atas Ethereum. Itulah sebabnya pembahasan mengenai update Ethereum, gas fee, dan masa depan ekosistem ini selalu ramai ditonton. Aset ketiga adalah token di sektor AI dan RWA. Banyak orang tidak hanya membeli Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga mencari altcoin naratif yang punya peluang lebih besar secara persentase. Tokennya bisa berubah sesuai tren, namun yang jelas, sektor AI dan RWA adalah yang paling sering dibahas dan ditonton saat ini. Namun penting untuk diingat, semua yang kita bahas di sini bukan ajakan membeli atau menjual aset tertentu. Kripto punya risiko tinggi, harga bisa naik cepat, dan turun sangat dalam. Jadi selalu lakukan riset sendiri, dan gunakan uang yang siap untuk risiko. Sekarang kita masuk ke bagian strategi yang banyak dicari pemula maupun trader. Strategi pertama adalah hold jangka panjang pada aset fundamental. Banyak orang memilih fokus pada Bitcoin dan Ethereum, bukan mengejar koin yang terlalu spekulatif. Strategi ini cocok untuk orang yang tidak punya banyak waktu untuk trading. Strategi kedua adalah mengikuti naratif. Bukan asal beli koin, tetapi pahami dulu cerita di baliknya. Misalnya ketika naratif AI sedang kuat, banyak token AI bergerak naik bersama. Tapi perlu disiplin karena naratif juga bisa berganti. Strategi ketiga adalah menggunakan stablecoin sebagai manajemen risiko. Saat pasar turun, sebagian dana disimpan dalam stablecoin untuk menunggu peluang beli murah. Ini lebih baik dibanding memaksa terus memegang token yang sedang turun tajam. Strategi keempat adalah edukasi sebelum transaksi. Banyak kerugian dalam kripto terjadi bukan karena pasar, tetapi karena kurang pengetahuan, salah masuk proyek scam, atau tidak paham manajemen risiko. Karena itu, konten edukasi kripto selalu banyak ditonton. Sekarang kita masuk ke bagian penutup.
Kripto hari ini bukan lagi sekadar tren sementara. Banyak perkembangan nyata terjadi. Regulasi semakin jelas, teknologi semakin matang, dan adopsi semakin luas. Itulah sebabnya video tentang tren kripto, naratif, prediksi pasar, dan analisis proyek menjadi salah satu tema yang paling banyak ditonton saat ini. Kalau kamu suka video seperti ini dan ingin pembahasan lebih dalam tentang satu naratif tertentu, misalnya AI kripto, RWA, DeFi, atau token tertentu, tulis di kolom komentar. Di video berikutnya kita bisa bahas lebih spesifik sesuai permintaan kalian. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung dengan like, komen, dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.